mahasiswa, enggak, masih menjadi mahasiswa ya, Usuluddin di Yogyakarta, tetapi pada saat itu saya sudah lepas dari menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sleman itu. Jadi dulu saya berkantor itu di Depok ya, di cabang Depok. Saya nggak tahu sekarang apakah kantornya masih seperti dulu ataukah sudah lebih bagus ya, karena sekarang tampaknya sudah dekat sekali dengan keramaian, pusat kosmopolitan. Tinggal berapa langkah mungkin ya, nggak salah. Saya sudah lama sekali tidak ke sana, mungkin sudah 20 tahun lebih tidak tidak ke PC PC Depok ya, Muhammadiyah Depok. Tapi senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman untuk mengawali atau kick off dari kegiatan jaringan intelektual muda Muhammadiyah di Sleman. Saya mengapresiasi inisiatif ini karena seperti disampaikan oleh Farhan tadi, betul bahwa kejumudan ya itu bukan telah berakhir, kejumudan bukan telah berhasil disingkirkan dari masyarakat kita, tetapi kita juga melihat ya, bahkan mengalami bahwa kejumudan itu juga masih ada di ruang-ruang kesadaran kita sekarang ini, baik di tingkat nasional, bahkan kalau kita telisik secara lebih lebih kritis dan jernih itu juga mungkin ada di sekitar kita, di komunitas Muhammadiyah. Nah, karena kejumudan itu adalah salah satu yang mendasari Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mengorganisir ya teman-temannya, para santri-santrinya untuk mendirikan persyarikatan, maka tentu saja ini menjadi tugas kita semuanya untuk melawan kejumudan itu. Kejumudan berpikir, kejumudan intelektual, bahkan kejumudan ekonomi, ya, kadal fakru ayakuna kufran itu menjadi motivasi atau penyebab atau ya sebab ya dari berdirinya Perserikatan Muhammadiyah pada November 18 November 1912 ya, 100 tahun lebih yang lalu. Nah, tugas untuk mendobrak kejumudan itu ya tugas kita semuanya sebagai kader Muhammadiyah ya. Kita tentu saja melihat bahwa kejumudan itu kalau tidak kita hadapi secara bersama-sama itu akan merusak ya, merusak cita-cita atau imajinasi kita sebagai umat Islam, lebih khusus lagi umat Muhammadiyah dan juga bangsa Indonesia. Merusak cita-cita untuk menggapai apa yang disebut dengan kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kan ayat Al-Qur'an yang menyeru kita dan menyuruh kita untuk selalu berpikir kritis di dalam melakukan istihad untuk mendobrak kejumudan itu, berbagai kejumudan. Jadi kejumudan berpikir, kejumudan intelektual, kejumudan ekonomi ya, itu merupakan jemputan-jemputan yang menjadi dalam tanda petik atau mungkin tidak dalam tanda petik musuh kita semuanya sebagai kaum berpikir ya. Nah, Jim saya kira ini punya tugas profetik ya, uh, punya tugas sejarah untuk melawan itu semuanya. Dan dalam konteks ini saya mengapresiasi teman-teman yang mencoba kembali mengorganisir diri uh, untuk melakukan apa istilahnya itu ya gerakan-gerakan anti kejumudan. Nah, kalau kita lihat ya sekarang ini misalnya kejumudan itu ya itu menjadi sesuatu yang mengganggu kita semuanya ya. Kejumudan berpikir, kejumudan intelektual, kejumudan ekonomi, bahkan kalau kita scale up lebih jauh lagi, sekarang ini kita sedang menghadapi kejumudan politik. Kejumudan politik.
Nah, teman dari diskusi kali ini saya kira mengangkat satu tema yang maha penting dan cukup serius untuk kita perdebatkan, dan kita kira-kira akan cari apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi katastrofi tadi itu, katastrofi sosial politik yang sedang kita hadapi belakangan ini. Bahkan bukannya belakangan ini, sebenarnya kalau kita lihat secara historis itu sudah terjadi sejak tahun 2016 ya, 2017 itu sudah mulai tanda-tanda katastrofi tadi itu. Kalau kita kerucutkan pada pemerintahan sekarang. Tetapi kalau kita scale up lebih luas lagi, bahwa katastrofi itu sudah berlangsung sejak lama sebenarnya. Sejak lama. Jadi kalau kita misalnya baca tulisannya Kunto Wijoyo misalnya, katastrofi ini itu sudah dialami oleh umat Islam itu sejak ketika setelah Kesultanan Demak, Kesultanan Islam yang ada di Jawa atau di Nusantara pada saat itu pertama ya, itu kemudian runtuh ya, oleh Jokontikir yang kemudian jadi Sultan Hadiwijoyo yang kemudian mendirikan Pajang, kemudian setelah itu sampai kepada Kesultanan Mataram ya di pedalaman tadi itu. Yang kata Kunto Wijoyo ini menjadi simbol dari alienasi politik dan ekonomi umat Islam. Karena pada masa Demak, umat Islam itu memegang tampuk-tampuk politik dan ekonomi. Jadi kita tahu salah satu penyebar ya, atau golongan yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah para saudagar yang kemudian mereka juga menjadi penyebar Islam, ya, tetapi sekaligus mereka kemudian punya orientasi politik untuk mendirikan sebuah kesultanan. Ya. Maka sejak saat itulah Kesultanan Demak menjadi simbol dari berkuasanya umat Islam secara ekonomi dan politik. Tapi setelah Demak runtuh, kemudian Islam itu merangsek ke pedalaman, menjadi agraris, ya, sampai ke pedalaman lagi ke Mataram, ya, ke Imogiri, maka disitulah menurut Kunto Wijoyo sebagai keruntuhan, ya, kejayaan politik dan ekonomi Islam. Maka sejak saat itu, abad ke berapa itu? Abad ke-16 ya. Abad ke-16, maka umat Islam sebenarnya telah mengalami alienasi dan juga periferalisasi atau peminggiran ekonomi dan politik. Seiring dengan itu, maka kemudian terjadi kejumudan-kejumudan itu dalam konteks spiritual. Maka Islam di Indonesia yang bertumbuh dan berkembang, terutama di Jawa, dan saya kira bukannya di Jawa ya, di Nusantara secara umum, karena cabang-cabang masuknya Islam pertama kali di Nusantara itu ya tidak bisa dilepas dari Jawa, ya, dari kesultanan yang ada di Jawa. Nah, sampai maka kejumudan itu terus ya, karena kita mengadopsi tasawuf ya yang lebih bersifat bariyah ya. Bukan bukan tasawuf yang sifatnya itu membuat kita itu apa istilah tasawuf positif ya seperti Hamka, tetapi tasawufnya Ghazaliyah. Jadi mengandalkan spiritualitas. Yang ini oleh banyak ahli dianggap sebagai penyebab kenapa umat Islam di Indonesia itu mengalami kejumudan, ya kan? Yang ini kalau kita baca lagi, balik lagi ke abad pertengahan, kenapa umat Islam mundur? Kenapa Islam itu mundur kemudian Barat maju? Itu karena umat Islam itu mengadopsi tasawuf Ghazali, bukan kemudian rasionalismenya Ibnu Rushd ya. Jadi ilmu pengetahuan kemudian ditinggalkan, bahkan sebagian umat Islam pada saat itu mengharamkan ilmu pengetahuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke Indonesia. Jadi kejumudan atau jumudisme atau apa bebalisme menurut Said Hussein Nasr yang terjadi di Indonesia ya itu disebabkan oleh arus politik dan ekonomi di tingkat lokal maupun konteks wajah Islam di dunia Islam pada saat itu yang sudah menurun tenggelam
seiring dan jatuhnya Andalusia ya, di tangan kerajaan-kerajaan Katolik atau Kristen di Barat. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita sekarang ini mengalami periferalisasi politik dan juga alienasi ekonomi yang terus berurutan dan beruntun yang sampai sekarang kita mengalami itu. Jadi dalam konteks ini kalau kita lihat kenapa kemudian kita sekarang ini menjadi bangsa yang masih belum merdeka secara total karena kita belum bisa lepas dari tragedi-tragedi sejarah atau dari plotting-plotting alienasi dan periferalisasi politik dan ekonomi umat Islam. Kita sebagai umat Islam itu sebagian kita itu masih eh, menyadari bahwa kita mayoritas, tetapi ternyata ekonomi dan politik kita itu minoritas. Kira-kira seperti itu. Ini kalau kita baca Kunto Wijoyo. Nah, dalam konteks ini yang konteks sekarang ini ya misalnya kita melihat ya, merefleksikan apa yang terjadi belakangan dalam 5-7 tahun terakhir, itu yang terjadi adalah dalam psikologi alienasi dan periferisasi umat Islam tadi itu, kita ini lagi-lagi jatuh kepada sikap yang mengalienasi diri kita. Misalnya bagaimana, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Saya ingin menjelaskan bagaimana umat Islam sekarang ini justru mengalami politik alienasi ya, dan periferalisasi yang dilakukan oleh rezim kekuasaan. Yaitu, baik misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sekarang, kalau kalau kita perhatikan itu justru tampak diam ya ketika melihat persoalan-persoalan kebangsaan yang oleh banyak intelektual dianggap telah keluar dari real reformasi. Nah, ini kenapa gitu misalnya kan. Ini kan yang nanti mungkin akan kita diskusikan. Saya hanya memberikan simpul-simpul pengantar-pengantar saja, nanti akan saya dengarkan teman-teman dan saya akan mengikuti sampai akhir. Yang kedua, misalnya kalau kita lihat kenapa kemudian ini kan satu kejemudan juga. Harusnya misal kita bandingkan misalnya ketika dulu Muhammadiyah aktif melakukan JR, jihad konstitusi misalnya terhadap perundungan konstitusi kita untuk tujuan-tujuan kekuasaan politik tertentu, nah itu di JR oleh Muhammadiyah dulu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir tidak ada lagi upaya jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini saya nggak tahu apakah ini jumud atau sebuah kemajuan. Nah ini teman-teman yang akan mendiskusikan pada malam hari ini gitu ya. Saya hanya memberikan clue-clue saja gitu ya. Nah kemudian terakhir misalnya dalam konteks konsesi tambang, kenapa Muhammadiyah itu menerima gitu ya. Padahal di dalam mandat Muktamar Muhammadiyah ke-15, terus Muhammadiyah ke-22 yang terbaru di Solo, itu jelas sekali bagaimana madhab Muhammadiyah dalam konteks isu-isu strategis, terutama isu-isu lingkungan. Nah ini kan udah jelas, tapi tiba-tiba kemudian Muhammadiyah masuk ke dalam rejim korporasi tambang gitu. Saya nggak tahu itu, saya nggak tahu apakah ini bagian dari kejumudan Muhammadiyah atau justru ini kemajuan Muhammadiyah gitu. Untuk misalnya lepas atau merdeka dari psikologi alienasi dan periferalisasi tadi itu. Nah, ini kan perlu kita renungkan gitu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai kata pengantar, mohon maaf kalau kepanjangan ini ya, itu adalah sekarang ini kita melihat bagaimana kekuasaan itu betul-betul dimonopoli atau dikontrol oleh segelintir orang, segelintir kelompok, ya kan? Yang dalam bahasa politik itu disebut dengan kelompok oligarki.
Jadi hanya segelintir orang yang menguasai hasil hidup orang banyak yang bisa menentukan putih hitamnya nasib kita dan anak cucu kita. Ya, mungkin bisa politisi di sana atau yang berkuasa di sana. Dan juga kita bisa melihat bahwa belakangan ini kelompok oligarki tadi itu juga kemudian bersenyawa ya atau bergandengan tangan secara harmonis dengan kaum oli, kaum berduit yang disebut dengan kelompok Pluto, plutokrasi. Jadi mereka-mereka ini orang-orang kaya inilah yang menentukan nasib dan nasib masa depan serta kedaulatan kita. Itulah plutokrasi yang justru ini bertentangan dengan gagasan-gagasan fundamental dari demokrasi. Jadi demo ya, demokratos ya, itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kitalah sebenar-benarnya pemilik kekuasaan itu, pemilik kedaulatan itu, bukan segelintir orang, segelintir oli tadi itu atau segelintir orang kaya yang bisa menentukan. Nah, padahal dalam 26 tahun terakhir atau hampir 3 dekade kita sudah eh, mengadopsi ya secara terus terang ya dan secara apa ya istilahnya itu ya apa yang disebut dengan demokrasi. Kita ingin bersetia, tetapi juga setia itu susah. Setia itu susah. Setia itu banyak godaannya gitu. Demokrasi yang sudah kita deklarasikan sebagai panduan kita di dalam kehidupan berbangsa dan negara, ternyata sekarang ini sedang menghadapi godaan-godaan yang tidak kecil, ya kan? Apakah kita setia pada demokrasi, pada Pancasila, pada Bhinneka Tunggal Ika yang sudah menjadi ideologi dan juga konsensus nasional kita? Ataukah kita justru akan beralih ya, kepada kelompok-kelompok orang kaya yang kemudian menentukan seru kehidupan kita? Nah, nah, ini kan jadi tantangan-tantangan kita. Nah, ini kan kejumudan-kejumudan modern yang menjadi PR kita untuk mendiskusikan dan kira-kira apa yang menjadi tugas kita untuk katakanlah ya combating against this tendency gitu kira-kira. Nah, yang paling akhir saya ingin mengatakan bahwa tradisi-tradisi kritis sekarang ini di Muhammadiyah saya kira perlu dihidupkan kembali, ya kan? Hidupkan kembali. Muhammadiyah kalau tidak ada critical thinking dari kita-kita semuanya akan menjadi organisasi yang jumud. Ini kan bertentangan dengan raison d'être atau sebab musabab pendirian dari Muhammadiyah itu sendiri yang berangkat dari kritisisme terhadap persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan yang ada pada saat itu. Dan Muhammadiyah memang dikenal sebagai organisasi intelektual, yaitu intelektual organik yang kritis terhadap apa yang oleh Kunto Wijoyo misalnya disebut sebagai al-munkarot. Ya. Tugas kita itu kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yaitu istilahnya itu apa liberali ta'muruna bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf itu adalah humanisasi. Kemudian liberalisasi tadi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah itu adalah transendensi. Itu adalah 3 tugas pokok kita sebagai kaum intelektual yang terus menggerakkan dan juga menghidupkan kritisisme terhadap kejumudan-kejumudan yang terjadi di sekeliling kita. Saya kira itu sebagai pengantar dan ya mudah-mudahan nanti akan apa mengajak kita untuk berpikir kritis dan mudah-mudahan bukan hanya berkritis tapi kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andar. Luar biasa sekali pengantar dari Mas Andar. Ada beberapa yang saya bisa garis bawahi bahwa tadi Mas Andar menyampaikan fenomenologi seperti hari ini itu bukan pertama kali terjadi. Jadi katastrofi yang kita jadikan tema hari ini barangkali sudah
terulang berkali-kali dalam beberapa peradaban kita di bangsa Indonesia terutama sejak pra kemerdekaan sampai pasca reformasi hari ini. Yang kedua, soal bagaimana kita kemudian menggunakan identitas kita sebagai civil society terutama yang hari ini berhadapan dengan banyak sekali kepentingan. Tadi Mas Andar menyebutkan ada kepentingan oligarki, bisa oligarki ekonomi, bisa oligarki politik, dan lain sebagainya. Yang itu bisa kita sematkan pada persoalan yang kita jadikan concern, yakni kejumudan. Apakah hal-hal tersebut kemudian kita bisa sebut sebagai kejumudan baru, kemandegan baru, artinya kita ini sebagai perangkat akar rumput atau perangkat publik, entah sebagai intelektual, entah sebagai akademisi, atau sebagai profesional itu kemudian tidak terakses kepada perubahan-perubahan. Atau kita sebenarnya sedang melakukan perubahan atau pembaruan-pembaruan. Tadi Mas Andar menarik satu konteks yang sangat relevan dengan kita, ya ini soal tambang. Apakah Muhammadiyah dengan NU dan civil society yang lain ini sedang melakukan pembaruan atau sedang melakukan kejumudan dalam model yang lebih modern, yang lebih baru, yang mengatasnamakan banyak hal. Juga ditutup dengan kritisisme kita yang mulai meredup, yang dalam konteks yang sama, misalnya soal tambang, suara-suara kritis terhadap kebijakan Muhammadiyah misalnya yang dekat dengan kita terkait dengan tambang itu berusaha untuk disumpal gitu, dengan narasi dan argumentasi yang barangkali tidak sepadan. Jadi tidak akademik dengan akademik, tapi dengan isu yang lain, misalnya soal ketaatan organisasi, soal ya lain-lain yang mungkin itu tidak kemudian menghidupkan. Nah, apakah ini kalau menurut saya, ya ini kejumudan baru gitu. Jadi Muhammadiyah menutup pintu-pintu kritisnya, apalagi ada pesan dari pucuk pimpinan di Muhammadiyah yang memberikan sinyal bahwa ini kita sudah disusupi oleh gerakan dan ideologi, ideologi kiri. Apakah itu kemudian menjadi indikasi bahwa Muhammadiyah sedang melangkah pada kejumudan baru yang kemudian menutup atau mengurangi, meredupkan semangat kritisisme kader-kader Muhammadiyah, terutama dalam aspek kebangsaan dan nasional kita, terutama soal demokrasi. Tadi kita juga sudah diberi pengantar oleh Mas Andar. Saya kira supaya tidak terputus ya pengantar yang disampaikan Mas Andar, saya pengen Mas Fayas untuk menjadi pemantik atau merespon apa yang Mas Andar sampaikan atau memantik yang sudah dipersiapkan dengan perspektif Mas Fayas yang sangat aktif di percakapan akademik terkait dengan hukum, konstitusi, ketatanegaraan, dan politik, merespon apa yang kita jadikan tema pada malam hari ini. Silakan Mas Fayas, waktu secukupnya. Oke, singkat saja. Kedengaran suara saya, Mas? Aman. Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam. yang kami hormati Mas Andar. Salam kenal, Mas. Juga yang kami hormati Mas Farhan selaku koordinator Jim Sleman dan juga teman-teman pegiat Jim Sleman dan juga ada beberapa dari tim lintas Sleman ini. Jadi ya, ini momentum yang luar biasa. Izinkan saya melanjutkan beberapa poin-poin barangkali yang sudah sempat disinggung oleh Mas Andar. Khususnya tadi kalau berkaitan dengan disiplin yang yang saya pelajari, khususnya tadi Mas Andar ketika berbicara kejumutan, kemudian bagaimana Muhammadiyah itu harus mendobrak kejumutan-kejumutan itu. Salah satu poin yang Mas Andar sampaikan adalah Muhammadiyah ini kan pernah melakukan jihad konstitusi. Setelah waktu zamannya Ayahanda Din Samsudin 2013 ke 15 itu kan sering melakukan jihad-jihad konstitusi. Khususnya yang paling fenomenal dan itu sering sekali diingat dan juga diulang-ulang dalam diskursus-diskursus terkait dengan pengujian peraturan perundangan atau diskursus judicial review itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang sumber daya air. Jadi itu dijadikan sebagai putusan yang sangat fenomenal, itu ada istilahnya saya lupa, karena di putusan itu
itu Muhammadiyah itu menguji pasal 1 Undang-Undang SDA. Tetapi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keseluruhan undang-undang. Ini sangat-sangat monumental putusannya. Dan itu terekam menjadi sebuah sejarah pergerakan bagaimana pergerakan jihad konstitusi Muhammadiyah itu dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan kenegaraan. Yang kalau kita tarik lurus sebenarnya garis ini adalah garis-garis perjuangan yang konstitusional. Nah itu barangkali statement awal. Bahwasanya Muhammadiyah itu ya kita bisa bergerak melalui gerakan-gerakan konstitusional sekalipun sekarang barangkali bisa dikatakan agak meredup. Nah, masalah yang terjadi belakangan ini, saya sempitkan skopnya aja, di dalam masa-masa transisi rezim, itu adalah adanya keraguan terhadap jalur-jalur konstitusional ini untuk bisa menyelesaikan problematika sosial dan kebangsaan, khususnya problematika politik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kita melihat case-nya kemarin, tanggal 23 kalau nggak salah, 22 apa 21 saya lupa, Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan 2 putusan yang yaitu cukup monumental, cukup fenomenal untuk mengembalikan iklim demokrasi yang bagus. Ada putusan 60 dan putusan 70. Intinya di kedua putusan itu, Mahkamah Konstitusi itu membatalkan kembali ketentuan umur yang bermasalah di putusan Mahkamah Agung, dan satu lagi itu terkait dengan bagaimana kemudian threshold pencalonan kepala daerah itu diturunkan setara dengan calon independen, hanya 7,5%. Ini kan sebenarnya putusan yang membuka ruang-ruang demokrasi, sehingga istilah-istilah yang kita sering sebutkan sebagai politik kartel, bagaimana partai-partai itu berkongsi, bagaimana partai-partai itu menyingkirkan lawan-lawannya dan saling berkongsi begitu saja, itu bisa dihindarkan sebenarnya melalui upaya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu upaya yang konstitusional sebenarnya. Tetapi sebagaimana yang sudah kita tolak bersama, justru melalui Dewan Perwakilan Rakyat itu. Jadi unsur penguasa dia melakukan jalan-jalan yang kita nggak bisa katakan konstitusional. Karena jalan konstitusional untuk membangkang terhadap putusan MK itu sebenarnya bisa-bisa aja. Dan ada jalurnya itu. Katakanlah kita ibaratkan melalui jalur Perpu gitu. Tapi yang dilakukan adalah justru melakukan revisi UU Pilkada yang itu kalau misalnya hanya revisi biasa, itu jalurnya adalah jalur biasa. Nggak ada unsur-unsur yang lain yang bisa menjadi pembenar DPR untuk melakukan itu. Makanya itu sebenarnya adalah jalur inkonstitusional. Nah tadi ada sedikit apa namanya pertanyaan begitu ya. Bisakah kita masih berharap kepada jalur konstitusional? Misalnya kita ke depannya melihat Muhammadiyah itu hendak menghidupkan kembali semangat-semangat seperti jihad konstitusi yang notabene itu perjuangan konstitusional gitu ya. Tapi yang dihadapkan adalah problematika politik yang itu tidak ramah, tidak bisa menyambut gerakan-gerakan konstitusional untuk menjadi solusi. Nah itu barangkali pertanyaan ke depan. Artinya apakah dalam kondisi itu Muhammadiyah akan tetap menjaga jarak, akan tetap melakukan jalur gerakan-gerakan jihad konstitusi, atau akan seperti apa? Itu barangkali nanti pertanyaan teman-teman barangkali bisa menambahkan perspektifnya masing-masing. Kalau kita tarik kembali ke tahun 2020 lalu, dalam isu-isu saya lupa kalau tidak salah sempat ada isu impeachment Presiden Jokowi di tahun 2020 ketika masa-masa COVID kalau nggak salah saya lupa. Itu kan diskursusnya cukup hangat. Bahkan ketika itu saya masih ingat Mahutama itu mengadakan diskusi terkait dengan topik impeachment presiden. Nah, ketika isu ini kemudian didiskusikan oleh masyarakat, itu terjadi saya masih ingat itu diadakan oleh salah satu organisasi mahasiswa di UGM namanya CLS, Constitutional Law Society. Pematerinya Prof. Matuhuda. Itu ternyata pasca mengadakan diskusi itu atau sebelumnya saya lupa, itu dilakukan penyerangan secara personil, entah itu kepada anggota-anggota organisasi mahasiswa yang tadi mencoba untuk menghidupkan ruang-ruang kritik dan akademik tadi, dan juga terhadap materi. Dan salah satu yang melakukan penyerangan mengatasnamakan organisasi masyarakat Muhammadiyah Klaten. Jadi bahasanya ormas ya, bahasa yang asing biasanya kita kan nyebutin Muhammadiyah itu bersyarikatan gitu. Jadi diada-adakan. Setelah itu kemudian Mahutama itu mengadakan respon. Di dalam diskusinya Mahutama itu atau Masyarakat Umum Tata Negara Muhammadiyah, di sana Profesor atau Ayahanda Din Samsudin itu menyampaikan poin yang amat menarik gitu ya. Jadi ya untuk merespon permasalahan-permasalahan politik khususnya, itu kita bisa melakukan melalui jalur-jalur konstitusional. Oke lah Muhammadiyah tadi melalui jalur-jalur yang seperti judicial review dan sebagainya.
melalui misalnya utusan Muhammadiyah di DPR, di DPD atau di pemerintah dan sebagainya. Bisa melalui jalur-jalur inkonstitusional perlawanan bersenjata, tapi ini nggak diharapkan gitu beliau sampaikan. Terakhir adalah melalui jalur-jalur ekstra konstitusional. Nah, jalur ekstra konstitusional ini mirip-mirip kayak tadi. Jadi kalau DPR itu dia membangkang konstitusi, alasannya karena hasrat kekuasaan, ekstra konstitusional ini dia membangkang juga sebenarnya. Tapi ada alasan etikal, ada alasan etis yang dikedepankan. Jadi ya, ini terjadi ketika ada dalam beberapa konsep itu terjadi kebentuan aturan konstitusional. Jadi kita nggak bisa berharap lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan uh, dalam demokrasi. Jadi kita pakai jalur yang ekstra. Jadi dia nggak bertentangan secara langsung, tapi dia ini dijadikan solusi karena ada alasan-alasan etis untuk mengembalikan iklim demokrasi yang baru. Satu lagi poin terakhir, karena temanya adalah transisi rezim. Sebenarnya transisi rezim ini selalu dilema, teman-teman. Dilema yang pertama adalah ada yang mengatakan di dalam transisi rezim ini pemerintah, entah itu presiden atau DPR itu dalam kondisi-kondisi yang lemah. Dia lemdak dia nggak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan sebagainya. Tapi sisi lain ada yang mengatakan justru transisi rezim ini itu masa-masa yang sangat berbahaya. Karena penguasa yang akan selesai masa jabatannya, apalagi yang sudah selesai 2 periode, itu akan memikirkan cara-cara untuk melanjutkan mencari perpanjang tangannya melalui wujud-wujud yang lain barangkali. Nah, inilah yang kemudian akan rawan untuk disusupi kepentingan-kepentingan tertentu di dalam masa-masa transisi yang mengkhawatirkan ini. Mungkin saya sedikit dari saya itu aja. Untuk yang lain, perspektif lain barangkali nanti bisa ditanggapi oleh rekan-rekan yang mengikuti diskusi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fayas. Pantikannya dari perspektif konstitusional di awal Mas Faiz tadi menyampaikan terkait apa yang sudah Muhammadiyah lakukan, tadi juga disinggung oleh Mas Andar tentang jihad konstitusi lewat judicial review yang pernah Muhammadiyah lakukan pada masa kepemimpinan Pak Haji Saifuddin. Kemudian menarik kalau kita membawa diskusi kita pada fenomena hari ini, yakni terkait dengan transisi rezim dari kepemimpinan Pak Mulyono menuju kepemimpinan Pak Prabowo. Yang terjadi hari-hari ini, barangkali rekan-rekan juga pasti sudah mengikuti dan menyimak bagaimana kemudian orkestrasi elit, terutama elit politik dan kekuasaan kita di sana itu memporak-porandakan tatanan ekosistem terutama terkait dengan hukum dan politik. Kita tahu partai politik diganggu oleh kekuasaan dan oleh rezim. Yang paling kita lihat misalnya dengan Golkar, kemudian muncul sebuah anekdot tukang kayu menebas pohon beringin. Juga dalam persoalan-persoalan lain, misalnya soal putusan MA, putusan MK yang tadi juga disinggung oleh Fayas, yang juga akhirnya mendapat respon publik yang luar biasa. Nah, ini pergolakan dan pergerakan akar rumput, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, aktivis, itu terkonsolidasi dalam isu ini. Yang menarik adalah reaksi atau respon publik hari ini misalnya dengan demonstrasi itu jarang-jarang kita temukan karena ada beberapa variabel yang patah. Misalnya ada kelompok-kelompok atau entitas lain yang tidak hadir pada demonstrasi kita beberapa hari ini, misalnya partai politik tertentu yang biasanya ikut nimbrung gitu dalam kepentingan demonstrasi. Saya sebut misalnya PKS. Setelah PKS kemudian takluk oleh koalisi besar, nah biasanya nimbrung tuh mereka tuh, entah di media sosial, entah di jalan, pasti ada narasi dan lain sebagainya yang dimunculkan oleh mereka. Tapi setelah kemudian dinamika pilkada dan lain sebagainya terjadi, PKS kemudian kehilangan impunitas, kehilangan nilai yang dia jaga dan dia rawat selama ini. Juga kemudian entitas-entitas lain yang biasanya berkepentingan dalam reaksi publik semacam peringatan darurat beberapa hari ini itu
tidak tidak muncul gitu. Jadi lebih nampak genuine, lebih nampak organik. Nah, saya pengen dapat perspektif dari Mas Ibnu sebagai pengamat sosial, bagaimana kemudian melihat fenomena yang hari-hari ini terjadi dalam masa transisi rezim ini, kaitannya dengan problem atau masalah yang melingkari kita pada masa-masa ini, dan bagaimana kemudian kita sebagai kelompok intelektual, kelompok akademisi bisa berhimpun untuk melakukan melakukan satu gerakan, satu gebrakan, satu perubahan, satu transformasi yang kita mungkin bisa lakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Silakan Mas Ibnu, kami persilakan. Baik, tes suara saya terdengar ya Mas Farhan. Aman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Andar Nubowo, yang saya hormati pula rekan-rekan pegiat GIM, baik nasional maupun daerah ya dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual untuk saling berbagi pandangan, berbagi ide maupun berbagi gagasan. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, ketika saya membaca tema dari acara malam ini ada kata katastrofi ya. Nah, ini mengingatkan saya pada zaman-zaman SMA. Jadi pada zaman SMA saya diajari bahwa katastrofi itu adalah sebuah teori dalam ilmu geologi atau ilmu bumi yang menyatakan bahwa pembentukan bumi itu dipengaruhi oleh berbagai macam bencana yang terjadi secara tiba-tiba, secara cepat, dan dampaknya itu ke seluruh bumi. Dan nampaknya katastrofi itu sekarang kita rasakan ya, meskipun bukan dalam konteks geologi atau ilmu bumi, melainkan dalam konteks sosial politik. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian politik yang terjadi secara tidak terduga, terjadi secara cepat, dan dampaknya itu sangat luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya kejadian-kejadian ini itu ya sudah lama terjadi ya, setidaknya sebelum Pilpres 2024. Ya, dan nampaknya akan terus terjadi menuju pilkada yang tinggal menunggu beberapa bulan lagi. Nah, setidaknya yang paling baru ini ada 3 kejadian yang masih fresh, yang masih segar untuk kita amati. Yang pertama itu ada munculnya koalisi Kim Plus, bukan hanya Kim tapi sudah Kim Plus ya sekarang. Kemudian ada hasil Munas Partai Golkar. Dan yang ketiga itu ada manuver dari beberapa fraksi di DPR RI dalam Undang-Undang Pilkada. Dan kejadian yang terakhir itu, kejadian yang ketiga, menyebabkan berbagai gelombang protes yang masif di grassroots. Nah, kemudian selain 3 kejadian itu, ada pula beberapa public figure yang menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Sebut saja ada Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar yang baru, kemudian ada Kaisang Pangarep ya, yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi Cawagup Jateng mendampingi Ahmad Lutfi, meskipun tampaknya dugaan itu salah karena Ahmad Lutfi sudah berpasangan dengan Taji Yassin Maimun ya kalau tidak salah sekarang. Dan ada juga satu tokoh yang banyak sekali publik menilai bahwa dialah aktor utama, aktor penting ya dalam berbagai kondisi politik yang sekarang, dan tidak lain tidak bukan adalah presiden kita sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, sebenarnya dugaan itu bukan tanpa alasan. Presiden Jokowi sendiri sejak sebelum Pilpres itu sudah melakukan manuver-manuver politik ya. Dan mungkin yang paling tidak terduga itu adalah ketika beliau dalam tanda kutip itu meninggalkan PDIP, meninggalkan partai yang telah mengusung beliau menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI, dan bahkan menjadi presiden 2 periode. Dan kemudian anaknya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden, kemudian menantunya yang saat ini akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara ya, dan juga ada Kaisang juga yang ya nampaknya karir politiknya juga akan melejit gitu. Dan banyak yang menilai, baik masyarakat umum, akademisi maupun pengamat politik, bahwa kejadian-kejadian itu tidak lepas dari pengaruh manuver politik Joko Widodo. Nah, nampaknya
untuk bisa memahami apa sih yang terjadi uh, dalam dunia perpolitikan saat ini, kita itu perlu flashback 10-11 tahun ke belakang. Nah, di tahun 2014, kala itu Jokowi memiliki citra publik sebagai pejabat yang pro rakyat, berasal dari rakyat sederhana, mau belusukan baik ke pasar-pasar hingga ke gorong-gorong ya kalau kita ingat itu, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Citra Jokowi yang berusaha dekat dengan rakyat itu mampu mengungguli para politikus manapun di tahun 2014 kala itu. Nah, bahkan para pendukungnya itu memakai jargon Jokowi adalah kita. Nah, itu sebagai representasi bahwa Jokowi itu dekat dengan masyarakat. Dari penampilan pun tahun 2014 bisa kita lihat penampilannya itu didesain sesederhana mungkin, sekasual mungkin. Nah, itu mungkin ya untuk menunjukkan bahwa dia itu mewakili ekspektasi rakyat yang saat itu sudah jengah dengan rumitnya birokrasi-birokrasi elit di atas yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, namun saat ini citra tersebut nampaknya mulai terkikis ya. Meskipun hasil survei periodik Kompas di akhir tahun 2023 itu merekam setidaknya 89,4% responden itu menilai positif citra presiden. Nah, tapi di kondisi saat ini melihat dinamika politik, nampaknya citra itu mulai bergeser secara drastis. Nah, Jokowi yang dipandang sebelumnya sebagai presiden yang dekat dengan masyarakat, mau mendengarkan masyarakat, berubah menjadi seorang presiden yang anti kritik dan melakukan banyak cara gitu ya untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kemana sih Jokowi yang kita kenal dulu? Nah, rekan-rekan yang saya hormati, sebagai seorang presiden dari sebuah negara yang besar, sudah pasti beliau memiliki visi yang besar untuk negara ini. Pastinya beliau menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat di setiap sektor. Meskipun itu visi jangka panjang yang mungkin baru akan tercapai berpuluh-puluh tahun kemudian. Namun setidaknya beliau telah bekerja selama 2 periode ini untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar beliau bagi bangsa ini. Dan ya tidak bisa kita bantah dalam banyak aspek di kepemimpinan beliau ada beberapa kemajuan yang positif. Salah satunya di infrastruktur ya. Ada pembangunan infrastruktur yang mulai merata, tidak hanya Jawa sentris, dan keputusan revolusioner untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur. Nah, hal itu beliau lakukan ya demi bangsa ini, demi pemerataan dan demi kemajuan Indonesia. Nah, akan sangat wajar sebenarnya apabila Presiden Jokowi itu berharap apa yang telah beliau lakukan itu akan terus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Dan harapan inilah yang dapat kita maknai sebagai latar belakang beliau melakukan berbagai manuver politik tersebut. Ya meskipun tidak jarang manuver-manuver tersebut kontroversial ya. Ya beliau ingin memastikan pekerjaan-pekerjaan beliau itu tetap dilanjutkan. Nah, kemudian posisi ini itu diperkuat dengan banyaknya dukungan politik dari berbagai parpol gitu ya. Seperti yang kita ketahui dari 2014, beliau saat itu hanya didukung oleh 4 partai, kemudian naik ya di tahun 2019 menjadi 6 partai gitu ya. Nah, ini menunjukkan adanya kepercayaan dari berbagai partai politik kepada Presiden Jokowi. Nah, Jokowi ini mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan-kepentingan dari tiap-tiap parpol itu yang ada menjadi sebuah koalisi besar yang pada akhirnya itu mampu menjadi mesin politik bagi beliau. Di titik ini saya menganggap bahwa Jokowi adalah seorang mastermind politik yang luar biasa. Saya berpendapat bahwa beliau adalah mastermind dari konstelasi politik yang ada saat ini. Dan akhirnya konstelasi-konstelasi itulah yang menjadi penyebab adanya dinamika politik saat ini. Kemudian setelah Pilpres 2024 kemarin, Prabowo Gibran keluar menjadi pemenang, di mana pasangan ini merupakan representasi dari keberlanjutan Jokowi. Keberlanjutan Jokowi ini juga didukung oleh mesin politik yang sangat kuat, dan dalam konteks ini partai-partai tersebut tergabung dalam koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju ya atau KIM. Dan nampaknya koalisi ini itu akan semakin besar ya dalam menyongsong pilkada. Dari sebelumnya koalisi KIM menjadi ada plusnya sekarang koalisi KIM plus. Di banyak daerah meskipun komposisinya itu ya tidak sama 100%, tapi kurang lebih ya KIM plus ini. Contohnya di Sumatera Utara mendukung Bobi Nasution,
kemudian di Jawa Tengah sedang menyiapkan Ahmad Lutfi, kemudian di Jawa Timur ada Khofifah dan Emil Dardak, dan kemudian yang menarik ini ada di DKI Jakarta. Kim tanpa plus itu kan awalnya mendukung Ridwan Kamil sebagai cagup DKI Jakarta. Kemudian di sisi berlawanan ada Nasdem, PKB, PKS yang awalnya telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan ya sebagai calon gubernur. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga relevansi Anies dalam perpolitikan di Indonesia. Nah, namun yang terjadi saat ini 3 partai itu semuanya meninggalkan Anies. Yang terjadi saat ini 3 partai tersebut di tingkat nasional itu telah merapat ke kubu Prabowo. Dan ini akan sangat berdampak ke konstelasi politik di DKI Jakarta. Kenapa? Karena setidaknya hingga saat ini Anies Baswedan adalah sering dianggap sebagai antitesa dari pemerintah saat ini. PKB contohnya, ya meskipun bagi saya tidak mengagetkan ya karena PKB Cak Imin bisa mendampingi Anies Baswedan karena adanya titik temu kepentingan sama-sama ingin maju. Kemudian PKS selama ini yang selalu mengafiliasikan diri kepada Anies Baswedan ya akhirnya juga merapat ke Prabowo Gibran ya karena bagaimanapun juga PKS selama 10 tahun terakhir itu selalu berada di luar lingkar kekuasaan dan tentunya daya tahan politiknya pasti sudah melemah dan mungkin hal itu yang menyebabkan PKS juga merapat ke pemerintah. Begitu juga dengan Nasdem ya meskipun bisa kita lihat dalam beberapa pidato Surya Paloh sebenarnya agak berat bagi Nasdem untuk meninggalkan Anies, tapi bagaimanapun juga ya inilah politik, itulah yang terbaik bagi Nasdem seperti itu. Nah, saya membaca bahwa 3 partai tersebut meninggalkan Anies itu adalah sebagai sebuah syarat uji loyalitas gitu. Mereka benar nggak nih mau bergabung ke Kim? Ya kalau mau bergabung ya tinggalkanlah antitesa selama ini, tinggalkan Anies Baswedan ya karena itu tadi karena Anies hingga saat ini menjadi antitesa dari pemerintahan Jokowi, antitesa dari keberlanjutan seperti itu. Nah, tapi kemudian saya merasa bahwa dukungan partai yang masif ini terhadap keberlanjutan kerja-kerja Jokowi itu belum membuat Presiden Jokowi merasa aman. Karena bagaimanapun ya saat ini Presiden Jokowi tidak terafiliasi dengan partai manapun. Ya memang setahu saya, sependek pemahaman saya, Jokowi tidak ada hitam di atas putih bahwa dia telah keluar dari PDI Perjuangan, tapi nampaknya akan sangat sulit itu PDI untuk menerima kembali Presiden Joko Widodo setelah apa yang terjadi di Pilpres 2024. Nah, tapi di satu sisi, Jokowi butuh partai yang benar-benar bisa dia pegang sebagai pendaratan politik beliau pasca lengser. Awalnya kan yang digadang-gadang adalah PSI, tapi PSI tidak mendapat suara banyak, dan ya memang yang opsi terbaik adalah Golkar. Kenapa Golkar seperti itu? Karena pohon beringin, batangnya kuat, besar, rimbun, dan juga akarnya di mana-mana. Itulah yang menjadi representasi Golkar. Di tingkat nasional partainya kuat, dan juga didukung oleh grassroots yang kuat. Dan pohon beringin inilah atau Golkar adalah opsi yang ideal menjadi landasan untuk mendarat bagi Presiden Jokowi pasca lengser. Nah, sebenarnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sejak naik tahun 2015, kalau tidak salah sebenarnya itu sudah masuk ke dalam gerbong Presiden Jokowi. Tapi nampaknya hal itu belum menjamin kepastian bahwa Airlangga Hartarto tidak akan balik kanan ke depannya. Butuh orang yang sangat loyal kepada Jokowi untuk mengawal jalur pendaratan beliau. Dan dalam konteks ini orang tersebut adalah Bahlil Lahadalia. Nah, sebenarnya isu Bahlil menjadi ketua Golkar ini kan bukan isu yang baru ya. Awal tahun ini kalau tidak salah itu sudah berhembus kuat. Isu ini sudah menjadi editorial di majalah Tempo. Dan ternyata isu ini benar dan terjadi saat ini. Saya cukup yakin naiknya Bahlil menjadi ketua umum Golkar ini hanya menjadi awal sebelum nanti akhirnya Jokowi itu benar-benar masuk ke dalam Partai Golkar. Dan ini pun telah ditunjukkan oleh Bahlil. Contohnya waktu pidato pasca dia terpilih menjadi ketua Golkar, dia bilang Presiden Jokowi kalau sudah tidak nyaman di tempat yang lama bisa ke Golkar seperti itu. Dan isunya memang saat ini Jokowi akan menjadi Dewan Pertimbangan Partai Golkar seperti itu.
Nah, kemudian peristiwa politik yang terakhir itu adalah bagaimana upaya DPR dalam penetapan undang-undang pilkada. Saya tidak akan membahas substansi dari UU-nya, tapi kita bisa lihat dari dinamika politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi DPR ini bahwa mereka itu ingin menutup jalan politik bagi partai-partai lawan mereka, partai-partai yang tidak tergabung dalam koalisi mereka, agar kans untuk mengajukan calon semakin kecil, dan juga sebuah usaha untuk mengajukan beberapa orang, sebut saja Kaisang Pangarep sebagai calon kepala daerah dalam pilkada yang akan datang. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, dari ketiga peristiwa politik tersebut itu sebenarnya dapat kita tarik kesimpulan ya. Ada benang merahnya di antara berbagai peristiwa politik, bahwa yang menjadi latar belakang dari kondisi politik saat ini adalah usaha-usaha dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dari kerja-kerja Presiden Jokowi selama 2 periode ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, menurut saya sebenarnya Mas, keinginan tersebut sah-sah saja ya, tapi menjadi masalah karena dalam praktiknya usaha-usaha tersebut itu seringkali menabrak konstitusi, keluar dari koridor hukum hanya demi kepentingan kelompok. Memang benar ketika kita bicara politik, kepentingan adalah variabel yang sangat kuat. Namun kita juga tentu sadar hendaknya harus dipahami bahwa kita berpolitik di Indonesia, sebuah negara hukum, dan hukum itu hendaknya dipatuhi, dihormati, dan dijunjung oleh semua pihak, dan itu tidak pandang bulu. Dan sebagai penutup, saya pribadi sebenarnya ada pertanyaan yang saya sendiri mungkin belum bisa menjawab. Ya, semoga teman-teman bisa menambahkan gitu ya. Apakah kejadian katastrofi yang terjadi saat ini itu apakah akan berhenti dengan sendirinya ketika transisi itu sudah benar-benar selesai, ataukah katastrofi tersebut itu masih akan berlanjut meskipun pemerintahan itu sudah berganti sepenuhnya. Saya kira cukup sekian ya pantikan dari saya. Semoga bisa memantik diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya berasa dengerin ini presentasi surveinya Burhanuddin tadi itu, dikombin sama di Prayitno sedikit-sedikit lah. Jadi pengamatannya cukup tajam dari Mas Ibnu terkait dengan fenomena politik yang belakangan kita amati bersama-sama. Jadi Mas Ibnu memotret ada 3 fenomena yang ketiga-tiganya tidak lepas dari keterlibatan atau cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo di masa ketika di akhir kepemimpinannya tadi Mas Fahri sebutkan Pak Jokowi harusnya ledak atau menjadi bebek yang lemah, tapi dia kemudian seperti tidak ingin kehilangan kekuasaan, atau yang Mas Ibnu sampaikan tidak mau kemudian kerja-kerjanya tidak dilanjutkan, maka dia kemudian ingin memastikan bahwa transisi ini berjalan dengan baik. Prabowo Subianto akan melanjutkan apa yang menjadi legasi Jokowi, yang kemudian kita sama-sama lihat praktik dan akrobat yang dilakukan oleh elit-elit kekuasaan kita hari-hari ini untuk mengkehendaki apa yang dikehendaki oleh Presiden Joko Widodo di era kepemimpinan kita. Terima kasih Mas Ibnu sekali lagi. Supaya ada perspektif yang lebih segar, saya ingin mengundang Mbak Maida selaku pegiat Pusat Studi Wanita UIN Sungai Kalijaga. Barangkali ada beberapa hal yang tidak dilihat oleh teman-teman pemantik sebelumnya, atau barangkali ingin merespon apa yang Mas Andar sampaikan, atau melengkapi apa yang Mas Andar sampaikan dalam pengantar tadi. Tentang apa saja bebas, boleh perspektif perempuan, boleh perspektif sosial,
oleh perspektif politik dan perempuan dan lain sebagainya. Bebas Mbak Maida, silakan. Oke, sebelumnya suara saya terdengar ya, Mas? Aman, terdengar. Oke, yang terhormat Mas Andar Nubowo, juga Mas Farhan dan rekan-rekan Jim yang pada saat ini hadir. Terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan kali ini. Eh, Menarik kemudian tadi sudah disampaikan bagaimana teman-teman dalam perspektif hukum yang disampaikan oleh Mas Fayas, kemudian tadi dalam eh, pandangan terkait politik yang disampaikan oleh Mas Ibnu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan istilahnya refleksi, refleksi terkait bagaimana catatan-catatan dalam memandang kondisi sosial dan kebangsaan yang kaitannya dengan perempuan gitu. Saya mulai dari statement bahwasanya saya bisa katakan perempuan belum menjadi elemen penting dan terhitung dalam agenda pembangunan yang dihegemoni elit bisnis dan politik. Ini kita lihat di uh, bahwasanya kembangan gender di Indonesia itu masih masih terasa gitu. Misalnya dalam ketimpangan di bidang politik masih tergolong 169 jauh di bawah rata-rata global. Keterwakilan perempuan di parlemen pun hanya mencapai 21% pada rentang periode 2019 sampai 2024, yang terlebih apabila berbicara tentang keberpihakan pada perempuan dalam agenda bangsa ini, setidaknya terdapat 421 perda yang mendiskriminasi perempuan di dalam agenda eh, bangsa, di mana sekitar 80% atau sekitar 333 di antaranya ini menyasar dan membatasi ruang gerak perempuan. Ini saya ambil dari data Komnas Perempuan, dan setiap tahunnya sebenarnya perempuan ini selalu menyampaikan keresahan-keresahan dan pernyataan sikap untuk menggugat negara atas fenomena yang terjadi yang dirasa masih adanya ketidakadilan, penindasan, pemiskinan, serta kekerasan struktural melalui berbagai kebijakan dan peraturan negara yang masih belum berpihak kepada rakyat, secara khususnya adalah perempuan itu sendiri. Jika boleh saya sebutkan, persoalan penindasan dan perampasan kedaulatan perempuan ini kita uh, katakan dari segelintir orang atau kelompok itu dibiarkan memiliki kontrol dan akses yang berlebihan atas sumber daya di Indonesia, yang mana itu sebenarnya mengancam kedaulatan perempuan. Produk kebijakan yang telah disahkan dari Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, yang menciptakan ekosistem investasi yang dirasa kondusif, tapi ternyata tidak memikirkan dampaknya terhadap perempuan. Eh, Misalnya Perpu Cipta Kerja sebagai dalih menyelamatkan perekonomian Indonesia, dengan alasan yang digenting-gentingkan dan dipaksakan menandakan bahwa rezim ini ternyata dihegemoni dan melakukan kuasa oligarki. Sebaliknya, kalau kita lihat RUU misalnya PPRT yang sebenarnya mendesak agar segera disahkan sampai 2 dekade ini tuh belum eh, bisa disahkan. Demikian juga dengan RUU yang lainnya seperti RUU masyarakat adat, kemudian absennya berbagai kebijakan dan peraturan yang melindungi perempuan dari petani, buruh, nelayan, perempuan adat, dan masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan, serta kelompok rentan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan pengingkaran nawacita Presiden Jokowi, yang juga sekaligus arahnya adalah pelanggaran hak asasi perempuan. Kita eh, ketahui bahasanya salah satu misi Presiden Jokowi ini meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan, dan pembangunan, namun secara nyatanya tidak terpenuhi secara substantif. Tergambar nyata pada misal proyek strategis nasional eh, yang mana merampas tanah, kemudian mencerabut berbagai kedaulatan perempuan. Fenomenanya seperti kasus Bendungan Bener di Wadas, kemudian proyek tambang pasir di Desa Seluma, dan beberapa tindak-tindak kekerasan yang itu terjadi intimidasi dan kriminalisasi terhadap perempuan pejuang agraria.
Nah, selanjutnya adalah eh, terkait eksploitasi sumber-sumber agraria, misalnya masih berkelindahan dengan kepentingan elit bisnis dan politik yang upayanya adalah menundukkan perempuan melalui berbagai aturan di tingkat nasional dan daerah. Domestikasi perempuan menjadi berlipat-lipat akibat industrialisasi dan ekspansi korporasi yang masif, yang mana pelibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan ini terkait pembangunan hanya sebatas tektokenisme, tanpa memperhatikan hak dasar perempuan dan kelompok marginal lainnya. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan pemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan. Kehadiran berbagai regulasi yang terkesan masih inkonstitusional ini lebih banyaknya adalah menyengsarakan perempuan. Kita lihat dari hak upah antara laki-laki dan perempuan yang masih timpang, kemudian eh, yang juga kaitannya dengan UMP, kemudian akses pelayanan yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, upah layak dan lingkungan yang bersih ini justru terus masih saja terjebak pada sistem jejaring sosial yang mana eh, ini masih patuh pada prinsip neoliberal gitu. Nah, eh, tak hanya itu, ada eksploitasi dan politisasi hak suara perempuan. Kita lihat setiap tahun pemilu perempuan hanya dijadikan objek politik yang mana selayaknya hadir sebuah ruang demokrasi yang akan menentukan agenda bangsa termasuk menjadi gambaran dan refleksi akan situasi perempuan ke depan. Namun, substansi situasi dan kepentingan perempuan ini senantiasa masih absen dari berbagai diskursus calon pemimpin negara. Dan pemilu juga kerap menjadi ruang konsolidasi oligarki dan kepentingan modal yang lagi-lagi akan berdampak pada kehidupan dan kedaulatan perempuan itu sendiri. Nah, dan sistem politik hari ini masih terkesan berorientasi pada demokrasi prosedural, sehingga kehilangan substansi dan untuk menghormati, memenuhi, kemudian melindungi dan memulihkan hak asasi manusia, utamanya hak asasi perempuan. Mungkin itu sedikit catatan dari saya yang mana sebenarnya secara sederhananya adalah kebijakan pemerintah sekarang itu masih belum bisa berperspektif perempuan karena ruang demokrasi masih belum terbuka lebar dan ruang proses konsultasi partisipasi untuk mengakomodir isu-isu yang dialami oleh perempuan ini juga masih tergolong rendah serta praktik-praktik kebijakan di lapangan yang menormalisasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan ini masih sangat tergolong banyak gitu. Sehingga kekosongan kebijakan dari rezim ke rezim ini ditunggu-tunggu oleh kelompok perempuan pekerja yang membutuhkan perlindungan hukum sesegera mungkin. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maida, luar biasa. Melengkapi variabel diskusi tema kita pada malam hari ini, bahwa perempuan barangkali menjadi korban yang paling dalam baik secara kualitatif maupun kuantitatif itu paling terdampak terhadap rezim Jokowi hari ini, dan itu dikhawatirkan akan berlanjut karena ya misalnya dari yang disampaikan Mbak Maida tadi terkait dengan undang-undang dari PPRT ya, yang tidak kunjung disahkan atau tidak kunjung jadi undang-undang atau masih banyak catatan, itu tidak mendapatkan respon atau tidak diprioritaskan oleh DPR. Justru undang-undang lain yang tidak signifikan harus dibahas sekarang justru dibahas. Itu tuh pola-pola ini bukan pola-pola baru, tapi kemudian dalam konteks gender dan perempuan ini kemudian jadi sinyal yang cukup mengkhawatirkan bahwa ke depan pemerintahan kita atau kekuasaan itu tidak akan pernah, kalau begini-begini terus yang terjadi, tidak akan pernah menempatkan perempuan sebagai satu entitas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tadi yang disampaikan Mbak Maida, dalam segala sektor, misalnya sektor politik, bahkan sektor lingkungan, perempuan paling berdampak terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh kekuasaan dan oligarki ekonomi terkait dengan, jadi misalnya kekuasaan atau pemerintah
melaksanakan proyek strategis nasional, yang paling terkena dampaknya adalah perempuan. Maka harusnya Muhammadiyah ketika ingin mengkaji terkait dengan tambang, itu perempuan dulu yang didengarkan. Keputusan Aisyah dulu yang didengarkan. Jangan laki-laki dikonsolidasi yang didengarkan. Itu perempuan dulu. Misalnya Aisyah dengan statementnya yang cukup cukup padat dan cukup tajam terhadap konsesi tambang itu perlu diperhatikan. Karena memang betul perempuan yang terkena dampak. Dan juga faktor-faktor lain selain politik dan kebijakan lingkungan dan lain sebagainya yang terdampak pada perempuan. Sekali lagi terima kasih Mbak Maida atas paparan dan pelantikannya. Semoga bisa menghangatkan diskusi kita malam hari ini. Terakhir, Mas Hasto, sebagai pemerhati ekonomi, bagaimana pandangannya Mas Hasto? Kayaknya ekonomi ini jadi penting karena beberapa pengamat itu menyampaikan gerakan kita pada hari ini itu eskalasinya tidak akan besar karena belum terjadi inflasi. Misal terjadi pada 98 itu ada inflasi, ada kegaduhan ekonomi yang itu impactnya sampai ke akar rumput, kemudian jadi bahan bakar terhadap reformasi. Tapi hari ini agaknya entah ya, kalau kita mungkin merasakan semakin tidak punya uang, akses pekerjaan semakin sulit, terus bahan pokok harganya semakin tinggi, bahan bakar juga tinggi. Jadi impact secara ekonominya besar, tapi inflasi itu kan juga barangkali menurut awam saya itu juga berpengaruh, dipengaruhi oleh narasi elit kekuasaan. Menteri Keuangan masih bilang kita baik-baik saja, beberapa lembaga keuangan negara juga menyampaikan kita baik-baik saja, meskipun dampaknya kepada masyarakat itu benar-benar terjadi. Kepada kita juga sangat terasa. Itu apakah jadi variabel atau Mas Hasno bisa menyampaikan paparannya? Karena kalau kita amati atau kita baca majalah Tempo tentang Nawadosa Jokowi itu, variabel ekonominya itu banyak, utang luar negeri dan lain sebagainya, yang itu kemudian jadi beban atau jadi PR bagi rezim berikutnya, Prabowo Subianto dan teman-teman di kabinetnya, yang harus menyelesaikan atau menuntaskan kebijakan atau langkah ekonomi yang sudah diambil oleh rezim Jokowi, dan bagaimana itu akan jadi variabel gitu. Karena kalau kita ambil konteksnya misalnya 98 itu terjadi puncaknya karena ada inflasi, ada krisis moneter. Tapi hari ini belum jadi krisis moneter. Nah, kapan itu kira-kira krisis moneternya dan kita bisa bareng-bareng revolusi gitu, bukan hanya reformasi. Ternyata reformasi nggak cukup baik juga hari-hari ini ya. Aktor-aktor kita, aktivis-aktivis reformasi hari ini juga tidak bisa kita harapkan. Kecuali Mas Andar. Siapa namanya? Kadian sudah. Ya, begitu. Terus siapa lagi namanya? Budiman, Susatmiko yang kita baca novel-novel heroiknya juga begitu saja, Fahri Hamzah juga ya begitu saja gitu. Apakah kita perlu melakukan revolusi, kapan Krismon terjadi atau apakah sudah terjadi dan lain sebagainya. Mas Sosnov bisa disampaikan, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Farhan atas waktunya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Mungkin ini ya, kalau kita bicara beberapa hal terkait ekonomi, banyak sekali yang sebenarnya bisa kita bahas. Dan memang implikasi yang bisa dibilang cukup lah, lumayan berpengaruh bagi kita secara langsung, terutama dalam masalah perekonomian. Karena memang itu sangat berkelindan, bahkan memang terintegrasi dengan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia terutama. Nah, kalau kita bicara ini ya nanti tentang inflasi, kalau kita jujur secara perekonomian, kalau kita membaca memang secara inflasi Jokowi, perekonomian masih dibilang rendah ya gitu. Tetapi problemnya kalau kita bicarakan ini dengan kecepatan inflasi dari perbedaan antara gaji-gaji yang diterima dengan inflasi harga-harga real yang ada di pasar. Komoditas-komoditas dengan harganya naik bahan baku, terutama ini ya BBM dengan demo besar-besaran kemarin itu sebenarnya memberikan dampak yang sebenarnya kita tidak tahu, tetapi bubble yang akan meledak seperti tahun 98 atau 2008 berimplikasi pada depresi ekonomi itu mungkin bisa saja dan bahkan mungkin baru saja dimulai gitu.
kita melihat apakah nanti keberlanjutan yang dilakukan oleh Prabowo ini ada dampak lanjutnya, karena yang dimulai Jokowi itu sebenarnya sudah ada indikasi-indikasi yang sifatnya buruk gitu. Nah, kalau kita membaca beberapa data-data yang ada, mungkin kita bahas dari pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat nama-nama Bapak Jokowi ini selalu dikenal sebagai Bapak Infrastruktur, Bapak Pembangunan. Tetapi kalau kita lihat janji Jokowi dalam masalah perekonomian dulunya itu sekitar 7%. Bahkan ini bisa dibilang angka yang begitu sedikit ngawur ya, karena standar pertumbuhan ekonomi waktu SBY, masa Megawati itu hanya 5%. Dan realnya pada periode pertama Jokowi itu cuma 5%, bahkan 5,3. Kemudian untuk periode kedua hanya 5,18. Jadi jelas saja dari awal memang Jokowi belum bisa memastikan variabel-variabel ekonomi yang sebenarnya cepat gitu. Jadi dia hanya mungkin pengawang, mungkin meramal ya, mungkin hakikat peramalannya ini sama dengan hakikat ketika memanggil pawang hujan seperti itu. Jadi tidak berdasarkan data-data statistik yang benar-benar real gitu. Nah, dampaknya ini juga kita lihat pada peningkatan utang pemerintah. Nah, pada masa SBY utang pemerintah itu sekitar 2.600 triliun. Namun kalau kita lihat pada akhir masa Jokowi, utangnya meningkat sekitar 8.500 triliun. Memang masih pada di angka aman ya. Kalau kita bilang mungkin tidak mencapai batas 40% dari PDB, tetapi tetap naik 3 kali lipat. Hal itu tidak melepas bahwasanya masih ada utang-utang luar negeri. Misal utang-utang COVID itu masih tersisa 800 triliun yang harus dibayar pada tahun 2005 hingga 2007. Tentu saja ini merupakan harga terima kasih yang harus dibayar oleh Prabowo ya untuk beberapa hal terkait utang-utang pemerintah ini. Nah, lalu gimana tentang pembangunan Jokowi ini? Kalau kita bicara kemiskinan ya, selama 1 dekade, memang angka kemiskinan kalau kita bicara Jokowi memang cukup turun lah, tapi tidak begitu banyak, hanya sedikit saja. Nah, tetapi problemnya kalau kita hanya bicara angka kemiskinan, kita tidak melihat contoh masyarakat yang sesuai dengan realitas. Kalau kita melihat di wilayah selain Jawa dan Sumatera, misalnya, kita lihat di Sulawesi itu dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan karena meningkat, tapi tingkat kemiskinannya masih 10% gitu, masih di atas rata-rata kemiskinan nasional. Kalau kita kembali ke Maluku misalnya mencapai 12%, bahkan di NTT hampir mencapai 17%. Paling tinggi adalah di wilayah Papua sehingga mencapai bisa 25%. Bayangkan 1 dari 4 penduduk di Papua adalah orang yang miskin, dan ini merupakan hal yang buruk itu. Dan kalau kita lihat dengan rasio utang yang dilakukan Jokowi, peningkatan utang di era Jokowi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonominya, juga penanggulangan kemiskinannya. Ini kan hal yang aneh. Seharusnya insentif dari pemerintah itu bisa menutup lubang-lubang yang diberikan pada perekonomian. Tetapi kalau kita melihat dengan nyata, loh, kemana ini uangnya? Ini kan pertanyaan. Kalau kita melihat ketimpangan sosial misalnya, ini lebih dalam daripada kemiskinan. Jadi biasanya didaftarkan dengan rasio gini. Nah, sejak 2 tahun yang lalu, dari 2022 hingga ke Maret 2003, selama setahun, bahkan ini naik lagi, itu naik porsinya. Dari 0,381 mencapai 388. Ini kan malah aneh ya. Sudah pengeluarannya bertambah, utangnya bertambah, kemiskinannya hanya turun sedikit, tetapi ketimpangan sosialnya malah naik. Loh, berarti ada problem apa di situ? Ada problem yang sebenarnya tidak bisa dibaca. Berarti kalau kita baca secara masyarakat real, mungkin secara angka dan kondisi yang nyata, mungkin mereka tidak jauh. Kalau kita membaca, masyarakat kan ada miskin, ada masyarakat rentan, masyarakat kelas menengah yang rentan, atau aspiring middle class. Nah, menurut saya, masyarakat yang pada titik tengah ini seringkali dilupakan oleh Jokowi. Nah, contoh-contohnya sering kita lihat kalau Jokowi kan ahli ya, mungkin dia ini ya, Presiden Bansos mungkin ya, karena sangat sering sekali kita dengar isu-isu tentang Bansos. Nah, kalau kembali lagi ke istilah Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur, kita coba bedah kembali, seharusnya peningkatan infrastruktur itu memberikan keuntungan industrial, sehingga bermanfaat bagi sekitar. Kalau kita lihat dari proyek strategis nasional, itu pencapaiannya pada 2023 telah mencapai 1.500 triliun, dan pada 2024 ini sudah mencapai 6 triliun, 6.000 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis untuk 204 dari program proyek strategis nasional ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dampaknya, efeknya, kita kan bicara infrastruktur dan efeknya. Nah, sejak Jokowi menjabat dari tahun 2014 ya hingga tahun 2020, rata-rata nilai tambah manufaktur akibat suatu industri itu hanya 39,12. Nah, sedangkan pada masa Megawati misalnya itu 43%, SBY 41%. Nah, kenapa Jokowi dengan angka pengeluaran fantastis
itu malah tidak memberikan nilai penambahan manufaktur perekonomian yang tinggi. Ini kan jadi pertanyaan sebenarnya. Yang ditambahkan pada Jokowi itu infrastruktur yang benar-benar penting, benar-benar krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat, atau dia hanya mengincar tenarnya, investasinya, tanpa memikirkan keberlanjutan. Kalau kita lihat lagi misalnya, bagaimana hubungan dengan infrastruktur tentang pembangunan masyarakat. Kalau kita percaya kalau kita kembali ke Islam ya, konsep pembangunan ekonomi Islam kan seharusnya yang dibangun adalah manusianya terlebih dahulu. Baru kemudian fasilitas-fasilitas akan mengikuti, bahkan didorong oleh pembangunan kemanusiaan. Nah, tapi kalau dilihat yang didorong oleh Jokowi adalah bansos, luar biasa. Nah, Jokowi telah mengeluarkan dana bansos itu 3.366 triliun ya. Dia hampir sama dengan hampir setengah dari uang yang digunakan untuk membangun proyek strategis nasional. Bayangkan, hasilnya hampir 50%. Kemiskinan masih tinggi. Dulu Jokowi bilang target kemiskinan adalah 8%. Sekarang hampir 10%. Tidak jauh ada perbedaan. Malah bansos itu sebenarnya untuk pemilu memang dibilang tinggi, tetapi dari awal per tahun itu memang harus naik. Memang terus naik. 2022 460 triliun, 2023 476, 2024 497. Kita lihat jelas ya bosnya, 2324 ini kan ini ya, kenaikannya agak signifikan karena jelas ini adalah noda-noda pemilu Jokowi yang menggunakan uang rakyat kembalikan untuk rakyat, tapi atas nama dirinya dan ini keberlanjutan. Jangan kira kita tidak tahu gitu. Tapi kalau kita percaya bahwasanya bansos itu memiliki dampak signifikasi ekonomi cuma bagi mereka yang berada di bawah lingkungan masyarakat 10% ke bawah. Kalau kita bicara dampak ekonomi, secara aturan atau konstitusi yang sering dilanggar ini kepada pemerintahan itu cuma berguna bagi mereka yang di 10% atas. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang pada masyarakat tengah, 80%-nya? Nah, kadang-kala perkembangan atau infrastruktur dan perekonomian Jokowi itu merupakan 80% masyarakat yang ada, yaitu masyarakat yang tengah yang masih berada di tingkat rentan, baik itu menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Ini seringkali dilupakan. Terakhir, beberapa hal misal tentang pembangunan dari misal hilirisasi tambang nikel ya, itu bukan tambang ini batu bara ya, tapi dari ini kita lihat ini mungkin bisa jadi pelajaran dari Muhammadiyah misal. Nah, di Kabupaten Morowali misalnya dan juga Kabupaten Malaya di Sulawesi, sebelumnya sebelum ada hilirisasi nikel, penurunan kemiskinan itu bisa mendekati 2%. Tetapi sejak adanya hilirisasi, itu menurun jadi 0,5% saja. Sangat kecil sekali. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Sebenarnya yang dilakukan dari hilirisasi itu memang pertumbuhan ekonominya meningkat di wilayah tersebut. Tetapi kok kemiskinannya malah tambah menurun, malah lambat sekali. Dari 2% menjadi 0,5%. Ini berarti kita lihat yang diuntungkan jelas bukan masyarakat. Yang diuntungkan adalah investor-investor yang angka-angkanya tinggi. Begitu juga dengan PSN dan pembangunan wisata lainnya. Kita ambil contoh di Pulau Flores-nya. Kita lihat ada pembangunan eksklusif, bahkan bandara komodo yang sifatnya internasional juga yang menyatukan dengan Labuan Bajo. Eksklusivisme ini kita anggap ini memang sedikit berusaha untuk merusak lingkungan, terutama pada tempat yang seharusnya komodo ini dispesialisasikan sebagai tempat yang ini untuk pelestarian gitu. Tapi di Kabupaten Manggarai Barat dia sama, pertumbuhan ekonomi naik drastis pada bagian pariwisata. Tapi sama kemiskinannya malah juga menurun menjadi lambat. Yang dulunya berada di atas 1%, sekarang 0,5%. Begitu juga di Lombok, kalau kita bicara tentang Mandalika, sama. Berarti kan kenaikan perekonomian hanya terjadi pada yang sifatnya angka, pada perusahaan-perusahaan besar, pada investor-investor yang asing yang dihasilkan oleh Jokowi, tapi tidak pada masyarakat, tidak ada dampak langsung. Seharusnya pembangunan infrastruktur kan diharapkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ya, ada return of economic yang bisa dimanfaatkan. Makanya ini, infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi itu perlu diberangkat. Apakah dia membangun kebutuhan masyarakat untuk wisata, PSN ataupun dan sebagainya pembangunan, atau hanya kepentingan dirinya dan investor? Kita tidak tahu di meja belakang ada apa. Tapi paradigma pertumbuhan ekonomi yang dia tuliskan itu jelas ya, bukan hanya membiarkan kemiskinan, juga membiarkan yang kaya semakin kaya dengan kemiskinan yang ada. Dan bagi saya kalau kita kembali ke Muhammadiyah ya, Muhammadiyah selama Jokowi terkait masalah perekonomian kurang lebih sangat jarang memberikan instruksi-instruksi atau sifat Muhammadiyah yang berkonsep mitra kritis ya, tetapi masih selalu reaktif dan dia hanya berjalan malah mengikuti saja. Jadi bukan mitra kritis malah, tapi mitra yang penting eksis. Mungkin itu bagi saya kalau kita bicara tentang Muhammadiyah dan perekonomian. Harusnya kita bisa bicara lebih gitu.
Itu mungkin itu kalau kita bicara ya. Begitu Mas Farhan terkait ini ya, kalau kita bicara perekonomian di wilayah Jokowi pada saat-saat kali ini. Oke, terima kasih Mas Farhan. Terima kasih kembali Mas Arnov, luar biasa. Eh, Terutama untuk awam seperti saya terkait ekonomi itu ternyata banyak sekali anomali-anomali yang terjadi di sektor ekonomi yang kemudian eh, sangat penting untuk kita perhatikan, terutama tadi berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kebijakan eh, negara terkait dengan proyek strategis nasional dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat anomali. Pertumbuhan ekonominya bertumbuh tapi masyarakatnya tidak bertumbuh, PDB-nya tidak bertumbuh, dan itu barangkali memang terjadi di mana-mana, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat kenaikan ekonominya itu melejit, misalnya di daerah-daerah Sulawesi yang saya tahu itu, Sulawesi Tenggara misal, itu tingkat ekonominya sangat tinggi karena di situ banyak tambang, gitu, tambang emas, ada tambang nikel, tadi disebutkan Mas Ustaz juga, tapi masyarakatnya nggak berkembang, gitu. Daya belinya tetap rendah, daya serap tenaga kerjanya tetap rendah. Bukan sebagaimana kita tahu itu ada impor tenaga kerja yang besar-besaran di wilayah Sulawesi bagian atas, gitu ya. Jadi ternyata sudah banyak anomali terjadi. Tadi Mas Osto di akhir luar biasa menyeret Muhammadiyah dalam konstelasi ekonomi yang luar biasa. Penting kemudian kita cermati seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kekuatan sipil semakin kehilangan integritasnya, juga ketajaman taringnya, gitu, dalam bermitra dengan kekuasaan. Karena kekuasaan tidak punya kekuatan penyeimbang yang kemudian bisa membawa negara kita itu jadi lebih baik, apalagi ormas yang kita harapkan bisa menjadi pandul moral dan nilai ideal dalam bernegara, kemudian bisa dijerat dengan langsung kekuasaan dengan konsesi tambang dan lain sebagainya, kemudian itu semakin melanggengkan praktik kekuasaan yang sewenang-wenang dan lain sebagainya, yang itu akibatnya dirasakan oleh publik dan akar rumput secara luas. Sekali lagi terima kasih Mas Hasto. Teman-teman yang masih setia di diskusi kita pada malam hari ini, barangkali ada pertanyaan atau ada respon atau ada yang ingin ditambahkan begitu dari yang sudah kita percakapkan. Tadi kita sudah dapat banyak sekali perspektif. Mas Andar memberikan pengantar bahwa persoalan ini seperti bola salju dan terjadi berulang-ulang. Jadi tidak mungkin indikasi bahwa ini adalah katastrofe itu jadi sedikit turun, bahwa katastrofe itu tiba-tiba kesannya. Ini kita aja yang kaget, gitu, kaget. Barangkali sebagian besar orang menyesal dan kecewa dengan pilihannya yang dulu mengaku-ngakukan Jokowi, kemudian jatuh dan kecewa dan putus harapan. Kalau kita baca sejarah ke belakang, ternyata ini terjadi berulang-ulang. Mas Faiz tadi sampaikan dalam perspektif hukum dan konstitusi. Mas Ibnu menyampaikan pandangannya terkait politik yang terjadi, dan dia menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini adalah mastermind dari perpolitikan kita pada hari ini. Pak Maida menyampaikan bahwa perempuan masih jadi korban marginalisasi kekuasaan lewat beberapa hal, terutama berkaitan dengan kebijakan, undang-undangan, dan lain sebagainya. Mas Asno melengkapi dengan perspektif ekonomi, menyampaikan banyak anomali yang terjadi terkait dengan perekonomian di rezim Joko Widodo dan ke depan. Ada respon barangkali? Mas Andar, ada respon Mas Andar? Saya mungkin sedikit ya komentar ya. Jadi kalau mengikuti teman-teman ini, saya kok pesimisme saya melihat anak muda yang bergelayut lama itu hilang sekarang. Jadi teman-teman ini kritis, dan saya melihat
Indonesia itu punya masa depan. Itu jadi saya kan sering cerewet itu sama Farhan nih. Tapi itu soal lain. Tapi saya ingin komentar dikit tentang bagaimana kita melihat kekuasaan sekarang itu tampaknya mulai berubah, bertransformasi menjadi kekuasaan yang berwajah monster, ya. Atau dalam bahasa Thomas Hobbes abad ke-18 dia menulis satu buku yang sangat terkenal, ya, Leviathan, monster laut yang menghisap apapun itu. Nah, kalau kita lihat sejarah di Prancis misalnya, bagaimana revolusi Prancis 1789 yang menjura harapan masyarakat Prancis pada saat itu, ya, terhadap demokrasi ternyata bisa dibalikkan oleh seorang Napoleon Bonaparte, seorang kolonel atau apa itulah, pokoknya militer menengah, terus kemudian dia kolonel, ya, kolonel yang berasal dari pulau kecil di bawah Prancis namanya Korsika. Sebenarnya pulau itu bagian dari Italia, tapi kemudian dianeksasi oleh Prancis abad ke-16 kalau tidak lupa. Kemudian dia tampil, ya, menjadi seorang Prancis pada saat itu dan kemudian menjadi pemimpin Prancis. Itu harapan. Mungkin ada kemiripan juga. Semua orang itu menjura. Wah, ini Napoleon Bonaparte, dia akan membebaskan penderitaan rakyat Prancis, ya. Tapi kemudian karena harapan besar, percayaan begitu besar kepada Napoleon Bonaparte, pujian, ya, nyaris tanpa kritik terhadap Napoleon Bonaparte, sehingga kemudian Napoleon Bonaparte mengkonsolidasikan kekuasaannya dan kemudian dia membawa Prancis mengingkari demokrasi, ya, demokrasi pada 1789. Dan kemudian Napoleon Bonaparte membangun sistem Bonapartisme, yaitu monarki, imperium, kekaisaran. Jadi revolusi Prancis itu dicuri oleh seorang Napoleon Bonaparte, dan kemudian Napoleon Bonaparte itu membangun dinasti politiknya. Nah, ini refleksi historis, ya. Apakah bangsa Indonesia saat ini setelah reformasi itu akan menghadapi atau mengalami peristiwa sejarah yang sama sebagaimana rakyat Prancis 1789 dan kemudian 10-20 tahun belakangan kemudian dibalikan, ya. Jadi asa tentang demokrasi itu kemudian dibalikkan oleh seorang Napoleon Bonaparte kembali kepada sistem monarki absolut atau kekaisaran yang lebih antidemokratik. Nah, ini pertanyaan kita. Apakah kemudian sejarah Prancis itu akan kita alami? Itu menurut saya tergantung kepada kita semuanya. Saya kemarin ditanya oleh Mas Budiman, satu meja Kompas itu, apakah akan seperti itu nasib bangsa Indonesia, sambil ngeteh, ya. Ya, saya tergantung kita, tergantung kaum intelektual. Kalau kaum intelektualnya itu diam, seribu bahasa, kaum intelektualnya justru menjadi pendukung, penyokong dari sistem Leviathan tadi itu, maka Indonesia akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Prancis. Bahkan mungkin lebih buruk lagi daripada yang dialami oleh bangsa Prancis atau bangsa-bangsa lainnya. Kita lihat misalnya di Timur Tengah, ya, ada Arab Spring 2011. Nah, sekarang Arab Spring yang membawa arus perubahan, membawa asa terhadap demokrasi, ternyata kemudian dibalikan oleh kekuatan-kekuatan politik berkuasa di sana yang justru anti demokrasi. Nah, jadi memang kita bicara tentang demokrasi dan transformasi politik itu tidak mudah karena ada hambatan-hambatan, ada halangan-halangan dan bahkan godaan-godaan. Tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil apabila kita menciptakan satu demokrasi kehidupan yang menyejahterakan ketika, ya, kaum intelektual, kaum terdidik, kaum tercerahkan, kaum menengah ke atas itu mempunyai suara yang sama untuk melawan, ya,
tindakan-tindakan yang marah kepada pembangkangan demokrasi. Nah itu, saya kira itu. Makasih. Terima kasih Mas Andar responnya. Satu refleksi yang luar biasa yang disampaikan Mas Andar, melihat ke belakang sejarah revolusi Prancis yang barangkali di media sosial kita sering melihat ya beberapa orang memprovokasi dengan konotasi yang baik menurut saya. Kapan ini Jokowi dipasang di Wilontin, pasung kepala gitu, yang terkenal di masa revolusi Prancis yang pernah kita pasang di pertigaan Kejayan. Karena barangkali saking penatnya persoalan yang diakibatkan oleh Jokowi, juga didorong oleh kekecewaan publik yang di 2014, 2013 ke belakang memberi harapan yang besar, diglorifikasi besar-besaran, bahkan oleh media nasional maupun media internasional. Times menyebut Jokowi sebagai harapan baru, Tempo juga mengglorifikasi, yang kemudian hari-hari ini Tempo taubatan nasuha kayaknya, dari mengagung-agungkan menjadi menginjak-injak marwah dan wajah dari Pak Mulyono ini. Itu flashback ke belakang oleh Mas Andar tadi memperlihatkan bahwa ya kalau dalam perspektif sejarah kan orang sering bilang ada giumnya tidak akan ada yang berbeda di bawah matahari yang sama. Tapi kita perlu mempelajari kemudian barangkali kejumudan zaman ini ya begini-begini. Tapi kita berusaha untuk bagaimana memberikan pengaruh kecil maupun besar terhadap situasi sosial dan kebangsaan kita hari-hari ini, untuk kemudian kita bisa punya konsistensi dan punya endurance untuk berada dan berpihak, juga berpijak pada titik yang proporsional. Dalam bahasa Muhammadiyah itu titik yang moderat atau tawasud, bukan titik aman ya, tapi kita punya pijakan yang baik secara hukum, secara moral, secara norma agama, norma sosial dan sebagainya. Nah, itu membangun optimisme kita ke depan bahwa masih akan ada harapan walaupun persoalannya semakin padat gitu ya. Baik teman-teman, apakah akan ada yang merespon atau menambahkan? Mas Faiz barangkali akan ada tambahan? Boleh, Mas. Ya, silakan. Uh, ini sempat kemarin ketika saya bikin tulisan kolom gitu, ada satu hal yang coba ada satu pikiran yang coba saya tawarkan di sana tadi. Saya kepikiran tadi waktu Mas Asnov menyampaikan perspektif ekonomi, ternyata memang begitu banyak permasalahan, tetapi permasalahan ini kan kalau kita pakai istilah katastrofi tadi kan dia belum katastrofik sebenarnya. Apalagi tadi Mas Farhan sampaikan momentum-momentum revolusi itu sebenarnya butuh ancaman-ancaman dari segi ekonomi itu. Nah itu, tapi dalam bayangan saya sebenarnya kemarin itu apabila DPR itu nggak mengalah, misalnya tetap kekeh melanjutkan undang-undang pilkada kemarin, itu sebenarnya momentum perubahan itu bisa terjadi. Secara dalam hal kita melihat ini dari segi perspektif politik maupun perspektif hukum gitu ya. Hanya saja barangkali dari perspektif ekonomi bisa dicari-carikan alasan. Tapi yang jadi pertanyaan itu ke depan, apabila momentum itu terjadi, revolusi atau reformasi ya, karena perubahan secara kilat itu terjadi, itu apakah perubahan ke depan itu akan menjadi lebih baik atau enggak gitu kan? Ini kan kemudian pertanyaan. Kayak misalnya kita melihat dulu setelah reformasi, itu kan uh, penyelewengan kekuasaan itu terjadi tunggal secara otokratik di tangan seorang presiden gitu. Ketika Orde Baru pasca reformasi bergeser ke dalam gerakan-gerakan yang lebih desentralistis. Kalau kata Fedi Hadis juga kan oligarkinya dia terdesentralisis gitu kan kalau pasca reformasi. Nah ini yang kita pertanyakan nih, apakah ke depan misalnya ada revolusi lagi, itu arahnya itu bakal kemana? Nah itu apakah kemudian harapan-harapan yang ada sekarang itu barangkali ingin lebih demokratis itu bisa tercapai, atau seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Andar, jangan-jangan memang demokrasi itu bisa terjadi seperti revolusi Prancis, mulanya itu pengennya demokratis, kemudian tengah jalan itu akan berubah lagi menjadi oligarki dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini kan tentu saja permasalahan-permasalahan lagi yang
kemungkinan ke depan. Nah, mungkin satu perspektif yang saya tawarkan Mas Farhan sebagai koordinator Gym Sleman yang perlu kita kembangkan ke depan itu adalah barangkali kita juga bisa berbicara dari segi-segi etika sebenarnya. Karena kalau dalam studi hukum sekarang itu kan orang banyak berbicara secara normatif, tetapi kemudian dikritik. Salah satu yang paling banyak mengkritik itu Prof. Jimli itu. Sekarang kita harus melihat segala hal itu bukan hanya dari segi normatif, tapi dari segi etika. Nah, etika ini kan sebenarnya bisa menyelamatkan. Bagaimanapun kondisi gejolak sosial, gejolak politik gitu kan dari segi etika. Barangkali next diskusi bisa dari segi etika dari Mas untuk menjaga kita hal-hal yang kita tidak bisa tebak ke depan gitu. Mungkin terima kasih itu aja. Assalamualaikum Mas Farhan. Terima kasih Mas Payas. Satu lagi barangkali untuk menggenapi diskusi kita sampai jam 10 di waktu Indonesia Barat, 3 menit lagi. Ada tambahan Mas Asnov atau Mas Ibnu? Izin masuk Mas, suara saya terdengar ya? Boleh, monggo. Singkat Ya, pada tapi kelas. sebelumnya mohon maaf ya, saya off cam ini soalnya sinyalnya nggak kuat di sini. Saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Andar Nubowo terkait refleksi historis tadi ya. Kalau tadi Mas Andar Nubowo membawakan refleksi dari Napoleon Bonaparte, dan kalau kita amati secara lebih luas, sebenarnya banyak sekali refleksi-refleksi historis yang sangat mirip seperti itu. Awalnya seorang pemimpin digadang-gadang menjadi dalam tanda kutip penyelamat masyarakat, namun di akhirnya itu malah menjadi musuh masyarakat seperti itu. Sebut saja Presiden pertama kita Soekarno awalnya menjadi pahlawan namun turun dengan tidak baik-baik. Kemudian ada Soeharto yang dianggap penyelamat juga oleh bangsa Indonesia dari PKI, tapi di tahun 98 turun dengan tidak baik-baik. Kemudian di internasional pun sebut saja ada Hosni Mubarak di Mesir, kemudian ada Muammar Gaddafi, dan itu pun polanya sama seperti itu. Awalnya orang-orang tersebut itu digadang-gadang akan menjadi penyelamat seperti itu. Kemudian masyarakat percaya, memberikan kepercayaan penuh, tapi pada akhirnya kepercayaan itu hilang dan pemimpin-pemimpin tersebut menjadi musuh masyarakat. Dan sebenarnya ini kita bisa mengambil pelajaran gitu bahwa sebaik apapun pemimpin, jangan sampai pemimpin itu terlalu di atas angin. Tetap harus ada checks and balance seperti itu. Tetap harus ada oposisi. Karena jika tidak ada oposisi, tidak ada check and balance, maka ya akan kekuasaan tersebut akan semakin menjadi-jadi dan akan menyebabkan katastrofi di akhir masa di masa transisi seperti itu. Mas Farhan, terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu. Ya, memang banyak sekali persoalan, banyak sekali pekerjaan rumah, terutama untuk rezim berikutnya. Dan kita selaku kekuatan intelektual, kekuatan kecil, minoritas yang semoga berdaya, itu mampu melakukan perubahan-perubahan. Terutama kita sebagai kader-kader Muhammadiyah, kita tentu di bawah Jim. Yang menarik tadi barusan semua pemantik itu punya background yang sama, Mas Ardat juga sama, gitu, sama-sama UIN. Jadi Jim Sulaiman itu JI-nya kayaknya jembatan integrasi interkoneksi. Jim IMM-nya ya IMM karena semua IMM kebetulan gitu. Tapi kita berusaha untuk tidak tampil jadi satu jejaring atau kelompok yang eksklusif. Kita coba inklusif, artinya tidak hanya teman-teman IMM, tidak hanya teman-teman UIN, karena hampir semua itu S2-nya tidak di UIN gitu. Ada yang di UGM, ada yang di UI, ada yang ya macam-macam lah. Mungkin nggak betah gitu bayar murah, jadi mereka ke kampus-kampus yang mahal-mahal. Tapi sekali lagi terima kasih diskusinya teman-teman, terutama Mas Andar yang sudah berkenan untuk meluangkan waktumu bersama kita pada malam hari ini sampai selesai. Ini jadi semangat tentu buat teman-teman Jim Sleman ke depan yang baru memulai langkah berkonsolidasi dan berkoordinasi dalam ruang Jim. Meskipun di awal kita sempat ada perdebatan terkait Jim Sleman ini apakah penting, apakah layak, apakah pantas, kemudian kita berdiskusi beberapa kali dan
Kita punya azam, punya itikat yang sama. Kita ingin jadi ruang alternatif untuk teman-teman bertahan di ekosistem intelektual, di ekosistem akademik, di tengah kesibukan pekerjaan, perkuliahan, keluarga, dan sebagainya. Kita butuh kanalisasi, dan SIM ini semoga dapat kita jadikan jadi medium alternatif, atau bahkan bisa menjadi manufaktur intelektual Muhammadiyah ke depan, untuk tidak jumut gitu, tidak kemudian tampil jadi elit yang jumut. Sekali lagi terima kasih Mas Andar, terima kasih Mas Fayas, terima kasih Mas Asnaf, terima kasih Mas Ibnu, Mbak Maida, dan teman-teman yang bertahan di diskusi ini pada malam hari ini, dan juga yang sudah sempat bergabung. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tema diskusi selanjutnya. Tetap kami harapkan partisipasi dan kehadiran teman-teman. Ada kesalahan dari saya mohon maaf. Tadi ini sudah direkod, nanti kita bicarakan bagaimana baiknya recordnya ini kita aplikasikan di platform yang kita diskusi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya dalam mengantar diskusi kita pada malam hari ini. Billahi fisabilillah haq, wastabilul khairat, nasrullah wa fatul qarib, wa basyirus sabirin, wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Mantap, lanjut terus. siap Mas. Siap. Pasti Pamit ya. lanjut. Yuk, Terima kasih Mas Andar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.